So guys, barang yang di sini adalah eksternal monitor. Dan saya sering sekali gunakan barang ini dan almost di semua project yang saya kerjakan. Dan saya akan coba share kepada teman-teman hal yang saya senang dan saya tidak senang ketika menggunakan eksternal monitor. Dan mungkin saya akan mulai dengan yang saya tidak senang ketika menggunakan eksternal monitor. Yang pertama adalah eksternal monitor ini sangat berat, dan juga kalau kita macam gunakan kamera yang berat plus eksternal monitor yang dia punya baterai, itu akan sangat berat sekali. Dan berat di sini dalam arti ketika kita macam shoot handheld, pegang kamera baru rekam, itu sangat berat dan dalam durasi waktu yang lama. Kalau kita pegang semua otot juga kayak bisa kencang juga. Hal yang kedua adalah kayak kita butuh untuk cas dia punya baterai sendiri lagi, jadi dia kayak powered by baterai, jadi kayak eksternal baterai kita butuh untuk cas akan. Kalau kita punya additional baterai kayak 2, 3 atau lebih, itu sangat baik ketika dalam project kita shoot terus baterai mati, tinggal ganti terus pakai yang satu tinggal cas begitu. Tapi kalau kita punya satu itu sangat repot sekali. Monitor. Kenapa? Baterai monitor lep. Awal-awal sekali ketika saya punya baterai cuma satu, saya harus kayak tunggu dia cas dulu baru pakai lagi seperti itu. Itu sangat tidak enak sekali ketika dalam project yang serius waktu buat gitu. Mungkin itu hal kedua yang tersenang karena kita butuh dia punya eksternal baterai sendiri untuk gunakan barang ini. Dan yang ketiga mungkin kita harus bawa barang ini dan harus punya space tersendiri yang kita harus taruh dalam tas. Dan dia butuh space juga ketika kita taruh dia punya baterai yang besar. Kayak saya punya beberapa baterai besar-besar dan berat juga. Jadi kita butuh space dalam tas, dan juga kita akan pikulakan, itu sangat berat juga. Tapi ya, itu mungkin hal yang saya tidak senang ketika menggunakan external monitor. Dan sekarang saya akan share kepada kalian beberapa hal yang saya senang ketika menggunakan external monitor. So yang pertama adalah kita bisa dapatkan bigger view atau dia punya view yang lebih besar ketika menggunakan external monitor, bandingkan dengan kita punya LCD di belakang kita punya layar kamera. Dan ini satu hal yang saya senang karena kita punya view akan lebih terlihat besar di external monitor ini sendiri, dan juga small details atau mungkin beberapa hal-hal yang mungkin kita tidak ingin berada dalam frame atau berada dalam kita punya video maupun foto, kita bisa langsung lihat dari layar yang besar ini. Jadi kita bisa langsung kayak adjust atau mengaturnya ketika langsung berada di tempat atau berada di tempat syuting itu. Jadi ya, itu satu hal yang senang karena kita bisa dapatkan large view dan juga detail yang lebih besar begitu. Jadi kita bisa dapat framing yang clean begitu, jadi baik. Dibandingkan kita menggunakan itu punya LCD yang di belakang kamera, itu sangat kecil. Jadi kadang dalam beberapa project saya miss beberapa hal yang seharusnya saya sudah kasih pindah ketika syuting. Tapi ya, karena LCD kecil, saya tidak tangkap baik tentang hal-hal kecil yang ada dalam frame begitu. Jadi itu hal yang pertama yang saya senang ketika menggunakan external monitor. Dan hal berikut adalah ketika kita menggunakan external monitor, yang saya rasakan secara pribadi, dia kayak kasih feel yang enak sekali, dan itu sangat membuat saya ingin kayak terus filming atau terus shooting video begitu. Jadi kayak saya rasa kayak saya sudah nonton TV dengan layar yang besar. Jadi ketika shooting itu dia berikan feel yang sangat enak sekali. Jadi kayak seperti saya bilang tadi, dia kayak buat saya ingin selalu untuk keluar shooting menggunakan external monitor ini. Itu hal yang kedua mungkin. Dan hal ketiga yang saya senang ketika menggunakan external monitor adalah 80-90% ketika shoot video maupun foto saya gunakan manual focus, yang artinya saya fokus dengan saya punya tangan sendiri secara manual. Dan mungkin kayak 10% itu saya gunakan autofocus ketika saya gunakan gimbal gitu. Meskipun di beberapa situasi saya tetap gunakan manual focus ketika gunakan gimbal gitu. Dan itu satu hal lagi yang saya senang ketika menggunakan external monitor, karena sebagai manual focus shooter, kalau gunakan LCD yang kecil di belakang kamera itu sangat susah sekali untuk kita fokus. Karena meskipun ada beberapa hal kayak focus picking dan lain-lain, tapi secara visibilitas atau secara apa yang kita lihat dari kita punya LCD di belakang layar itu akan sangat setengah mati untuk manual focus puller seperti saya begini. Jadi dengan adanya external monitor ini, dia buat hal ini sangat mudah sekali, hal untuk pulling fokus atau cari fokus secara manual. Hal yang keempat, kembali lagi secara personal, yang saya rasa adalah kayak ketika gunakan external monitor, saya punya baterai di kamera lebih hemat beberapa persen begitu. Satu hal karena ketika kita kasih on dia punya LCD di belakang kamera, dia akan memakan baterai lebih banyak. Namun sebaliknya kalau kita kasih off, karena di beberapa kamera ada opsi untuk kasih on dan off
kita punya LCD yang ada di belakang kamera. Jadi ketika saya kasih off itu dan saya gunakan saya punya preview dengan external monitor, saya akan menghemat beberapa persen baterai begitu. Jadi ya ini hal yang saya belum coba atau tes secara detail, tapi yang saya rasakan seperti jadi kayak saya baterai mungkin beberapa persen dia lebih hemat begitu. Dan hal yang berikut mungkin saya senang ketika menggunakan LCD atau external monitor adalah kita terlihat lebih profesional. Kenapa? Karena kita kayak bawa gear atau alat-alat yang mungkin orang-orang jarang lihat. Kita punya klien-klien dong jarang lihat begitu, dan ini akan buat mereka kayak wow, anak ini profesional sekali begitu. Dan ya itu satu hal yang saya juga alami kayak di beberapa situasi saya ketika turun project, ada beberapa klien yang mungkin belum terlalu paham tentang hal ini, dong kayak tanya, wih bro itu apa itu, dan dia bilang wow ini kayak hal yang luar biasa begitu. Jadi kayak secara tidak langsung dia akan buat kita terlihat lebih profesional, dan itu adalah personal opinion, jadi bisa saja tidak valid di beberapa situasi buat teman-teman kami itu. Jadi ya personal opinion saja. Dan yang berikut mungkin ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang punya kamera, dia punya LCD atau dia punya layar di belakang itu rusak. Teman-teman bisa investasi saja langsung ke external monitor. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya depo harga kalau kita perbaiki LCD terus kayak di Papua sini mungkin harga agak mahal. Kalau kita kirim atau beli, dan itu mungkin akan sangat memakan uang juga, budget yang besar, dan juga ton tertahu dia akan bertahan lama atau tidak LCD tersebut. Tapi kalau teman-teman beli external monitor, teman-teman tidak hanya dapatkan hal sebagai pengganti LCD, tapi di beberapa external monitor seperti yang saya gunakan sekarang ini yaitu Portkeys PT6, teman-teman bisa dapatkan banyak sekali keuntungan ketika menggunakan external monitor. Contohnya kayak yang saya gunakan sekarang ini, hal-hal yang teman-teman mungkin akan lihat atau teman-teman pernah lihat di kamera-kamera yang level-level pro maupun profesional, kayak dia punya focus peaking, kayak dia punya false color, dia punya zebra, kayak dia punya RGB waveforms, dan juga audiometers. Ini hal-hal yang teman-teman pasti akan temukan di kamera-kamera pro consumers maupun profesional begitu. Jadi ketika teman-teman beli atau teman-teman investasi ke external monitor, teman-teman bisa dapatkan hal-hal ini langsung. Jadi kayak ini bukan sebuah investasi yang akan menjadi buang-buang uang, tapi ya at least teman-teman dapatkan hal-hal yang bisa teman-teman gunakan supaya ketika syuting itu teman-teman punya experience atau pengalaman dalam pengambilan gambar tuh lebih enak atau lebih baik. Karena hal-hal seperti yang saya bilang tadi, kayak dia punya focus peaking, pembantu supaya kita bisa fokus. Jadi kayak ketika fokus mungkin ada kayak merah-merah di kita punya subjek yang kita mau fokus, itu namanya focus peaking. Dan juga kayak dia punya luma atau RGB waveforms, ini sangat membantu dengan hal-hal exposure. Jadi kayak kita bisa tahu area mana yang terlalu underexposed, area mana yang overexposed, terus dia punya warna-warna yang mungkin terlihat lebih terang sekali, itu kita bisa kayak setel langsung menggunakan guidance atau pengingat-pengingat yang langsung di pack dalam external monitor seperti yang ada di Portkeys PT6 ini. Jadi ya kebanyakan daripada external monitor kita bisa dapatkan hal-hal yang pro seperti ini. Jadi kayak dia punya fitur-fitur yang super untuk teman-teman filmmakers begitu. So ya seperti teman-teman, saya harap ini satu video yang bisa membuat teman-teman dapat beberapa hal baru dalam dunia videografi atau filmmaking. Jadi ya, I'll see you in the next video. See you. Peace.